Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Farid dengan NIM 2411256. Baik, saya dari Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Baik, tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UAS dengan matkul Hukum Islam di Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Aspandi LC.MHI. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian terminologi KHI dan bagaimana kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, yang pertama itu pengertian dan terminologi KHI. Yang pertama, kompilasi hukum Islam KHI adalah himpunan kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dan dijadikan pedoman bagi hakim di lingkungan pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu bagi umat Islam. Jadi gitu teman-teman. Nah, KHI itu lahir melalui apa aja? Yang pertama itu Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang penyebar luasan kompilasi hukum Islam. Yang kedua ada diperkuatkan dengan Keputusan Menteri Agama nomor 154 tahun 1991. Nah, ruang lingkup KHI terdiri atas 3 buku. Ada buku apa aja sih? Yang pertama itu ada buku pertama mengatur tentang hukum perkawinan, yang dimana yang pertama peminagaan, yang kedua perkawinan, ketiga hak dan kewajiban suami istri, yang kelima ada perceraian, dan keenam ada rujuk. Nah, yang kedua itu ada hukum kewarisan. Nah, di sini itu dia hukum kewarisan ini mengatur ahli waris, harta warisan, pembagian waris, wasiat, hibah. Nah, dan buku yang ketiga itu ada hukum perwakafan, yang dimana hukum perwakafan ini mengatur tentang wakif, harta benda wakaf, najir, pengelolaan, dan wakaf. Yang kedua itu apa sih latar belakang pembentukan KHI ini? Nah, jadi sebelum KHI dibentuk, hakim peradilan agama sering menggunakan berbagai kitab fikih yang berbeda-beda sebagai dasar putusan akibatnya. Di sini terjadi perbedaan putusan untuk kasus yang sama. Kedua, tidak ada keseragaman penerapan hukum Islam. Yang ketiga, menimbulkan ketidakpastian hukum. Nah, karena itu pemerintah menyusun KHI untuk satu, menyatukan penerapan hukum Islam. Yang kedua, memberikan kepastian hukum, dan yang ketiga menjadi pedoman resmi bagi hakim peradilan agama. Nah, terus di sini ada kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional Indonesia. Nah, baik, saya akan jelaskan tentang dan menjawab tentang kedudukan KHI dalam sistem hukum Indonesia. Secara normatif, kedudukan KHI sering menjadi bahan kajian karena tidak dibentuk melalui prosedur pembentukan undang-undang. Yang pertama itu KHI bukan undang-undang. Dalam hierarki peraturan undang-undangan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 tahun 2020. KHI tidak termasuk dalam hierarki. Yang pertama itu Undang-Undang 1945, yang kedua ketetapan MPR, dan yang ketiga undang-undang atau perpu, peraturan. Yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada peraturan presiden, dan yang keenam ada peraturan daerah. Nah, baik, saya akan misalkan KHI sebagai hukum positif. Walaupun tidak termasuk hierarki, peraturan perundang-undangan dalam praktik KHI diterima sebagai hukum positif Islam Indonesia karena yang pertama digunakan secara resmi oleh hakim peradilan agama, terus menjadi rujukan dalam penyelesaian perkara perkawinan, waris, dan wakaf. Ketiga, diakui dalam berbagai putusan pengadilan. Nah, jadi gitu. Terus apa sih karakter KHI ini? Baik, KHI ini memiliki beberapa karakteristik khusus. Di antaranya itu yang pertama bercorak hukum Islam, yang dimana bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan pendapat ulama. Yang kedua itu bersifat nasional, yang dimana disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia. Yang ketiga yaitu ada kodifikasi hukum Islam, yang dimana mengubah norma fikih yang tersebar dalam banyak kitab menjadi aturan tertulis. Dan yang keempat menjadi pedoman peradilan, khususnya bagi peradilan agama. Nah, yang kelima itu ada apa sih kedudukan KHI menurut perspektif ilmu hukum?
Oke, dalam kajian hukum tata negara dan hukum Islam, KHI sering dipandang sebagai yang pertama itu hukum tertulis yang hidup, living law bagi umat Islam Indonesia. Yang kedua, bentuk positivasi hukum Islam, yaitu proses menjadikan norma fikih sebagai hukum yang dapat diterapkan oleh negara, instrumen unifikasi hukum Islam nasional. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, komplikasi hukum Islam KHI adalah kodifikasi hukum Islam yang memuat ketentuan mengenai perkawinan, kewarisan, dan perwakafan bagi umat Islam Indonesia. Jadi gitu. Baik, mungkin itu saja yang saya jelaskan dan saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.